Saya dihubungi oleh Ibu JF atau alias Mama E dan juga putrinya terkait dengan bagaimana saudari LM ketika studi di UK tentang dugaan penelantaran yang dilakukan oleh saudari NM kepada LM akan semakin terurai. Ya kalau nanti terus-terusan kita anggap misalnya kebablasan, malah kami duga memihak, ya tentu kami akan ambil tindakan. Kasus perseteruan yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan Fadel Bajideh dan keluarganya yang berujung pelaporan ke Polres Metro Jakarta Selatan kini semakin sengit. Bagaimana tidak, Fadel Bajideh melalui kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, tidak tinggal diam, dengan kata lain, balik melawan. Rasman mengaku sudah berkomunikasi dengan seseorang berinisial Mama E dan putrinya yang mengaku sempat merawat Laura Mezani atau Loli selama di luar negeri. Sebagaimana diketahui, Mama E dan putrinya sempat terlibat perseteruan cukup panas dengan Nikita. Lantas, seperti apa serangan balik Fadel terhadap laporan yang dibuat Nikita? Ketika Fadel dipanggil untuk keterangan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk diantaranya saya dihubungi oleh Ibu JF atau alias Mama E dan juga putrinya terkait dengan bagaimana saudari LM ketika studi di UK, bagaimana saudari LM keluar dari sekolahnya, dari studinya, dari sekolahnya. LM itu tinggal di kediaman orang di UK. Bagaimana saudari LM itu dimasukkan ke sekolah lain untuk minta tolong agar LM ini tidak berhenti. Kemudian bagaimana saudari LM ini meninggalkan tempat yang tinggal di UK, yang pada akhirnya sebelum dia kembali ke Indonesia, nanti semua itu akan kami tuangkan di pemeriksaan, dan ini juga akan kami sampaikan kepada lembaga-lembaga terkait, misalnya KPAI, LPAI, Kementerian PPPA, atau Subdin Perlindungan Anak di DKI Jakarta atau Jakarta Selatan. Pagi ini saya mendapat informasi juga mengejutkan tentang sosok LM yang katanya juga punya hubungan, dalam hal ini pacaran, dengan seseorang berinisial A di UK. Informasi ini sedang saya gali dan mudah-mudahan ini bisa membantu saudara Fadel tentang dugaan penelantaran yang dilakukan oleh saudari NM kepada LM akan semakin terurai, sehingga kita tidak hanya berpatokan pada ada seorang ibu, lalu kemudian anaknya di bawah umur, lalu kemudian ketika dia lagi senang dia katakan itu anaknya, ketika dia lagi marah dia bilang keluar dari kakak dan lain-lain, lalu sekarang melaporkan dan seolah-olah ini adalah ibu yang bertanggung jawab. Padahal kalau kita lihat, kami menduga ini hanya upaya untuk membelokkan bagaimana dia selama ini mendidik putrinya, kami duga ya, dan nanti akan kami paparkan bagaimana sesungguhnya saudari LM ketika di UK, bagaimana dia cerita dan curhat kepada Ibu JF, kemudian Mama E dan juga putrinya. Sementara itu, kuasa hukum Fadel Bajideh dengan tegas menegur keras Humas Polres Metro Jakarta Selatan terkait hasil visum Laura Mezani yang akan dibuka di persidangan.
Rasman keberatan atas pernyataan Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang dituding telah merugikan kliennya atas pernyataannya yang kelewat batas. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Rasman atas pernyataan Humas Polres Metro Jakarta Selatan? Proses penyelidikan masih berlangsung. Jadi tidak boleh ada statement yang mengatakan bahwa akan dibuka di pengadilan. Kenapa? Karena Humas, dia jangan lupa ya, juru bicara Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk juru bicara Kapolres, termasuk juru bicara Wakapolres, juru bicara Kasat Reskrim, juru bicara Kadit PPA. Artinya apa? Kalau berbicara melampaui proses yang sedang berlangsung, itu due process of law, itu akan menimbulkan implikasi negatif. Karena itu saya ingatkan. Dan beliau sudah memahami maksud dari kata-kata saya. Ya kalau nanti terus-terusan kita anggap misalnya kebablasan dan tidak mencerminkan bahasa penyidik yang harusnya independen, malah kami duga memihak, ya tentu kami akan ambil tindakan yang saya lakukan secara internal kepada lembaga kepolisian. Saya katakan sekali lagi, saya sudah ratusan kasus yang saya pegang. Kalau saya bilang ribuan itu saya bohong, karena saya 2014-2015 baru beracara. Nah, kalau kasus ini memang benar-benar mendapat perhatian publik, bukan saja rakyat Indonesia, bahkan mancanegara yang bukan saja orang yang sedang ada di Malaysia, Singapura, dan lain-lain ini, bukan saja orang Indonesia yang sedang bekerja di sini, tapi orang Malaysia sendiri. Orang Malaysia sendiri, termasuk imigrasi Malaysia, termasuk imigrasi Singapura, termasuk driver taksi. Mereka tahu kasus ini. Begitu mereka lihat wajah saya, begitu. Bayangin di mall saja, itu ada orang Indonesia, ada yang bukan orang Indonesia, dia tahu. Pak Rasman, bagaimana kasus Fadel? Bagaimana kasus Nikita Mirzani? Itu yang selalu mereka tanya ke saya. Artinya kasus ini merupakan satu upaya baik bagi Polri untuk membuktikan bahwa Polri benar-benar presisi. Sekali lagi, Polri benar-benar presisi. Jadi untuk hasil visum itu nanti diberikan oleh ahlinya, terutama dari RSCM ke penyidik, ya, sebagai barang bukti. Kemudian nanti dibuka di pengadilan. Jika memang ditemukan ada pidana di situ, kemudian masuk unsurnya semua, nanti naik menjadi penyidikan. Ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu nanti yang dilakukan oleh penyidik. Jadi untuk hasil keseluruhan nanti diberikan oleh rumah sakit RSCM ke penyidik. Nah, itu yang ditunggu oleh penyidik karena itu adalah barang bukti. Barang bukti yang dilaporkan oleh NM, ya. Kita ketahui bahwa visum lanjutan sudah dilakukan, kemudian ini juga penyidik menunggu kesimpulan dari ahlinya, tentunya dari RSCM. Ya, kalau itu dari penyidik kemudian dari NM, yang jelas adalah orang tuanya. Orang tuanya berhak untuk mengetahui. Kalau reaksi dari awal kan dia sudah bicara waktu itu, jadi dia sangat terpukul. Bahkan bahasanya dia itu seperti yang dia sampaikan beberapa kali, seandainya ini tidak ada hukum, mungkin dia pakai hukumnya sendiri. Itu salah satu kejengkelan, marah Niki, itu sudah disampaikan pada saat proses dia tahu hasil visum. Jadi pada saat hasil visum yang kedua setelah Laura sudah tidak datang bulan dan sudah bersih, maka Nikita udah tahu, tapi secara lisan. Di situ dia sudah emosi. Anak saya kok jadi dihancurkan seperti ini, bahasanya dia. Makanya wajar kalau Niki itu meledak-ledak. Karena apa yang dilakukan sama Nikita saat ini adalah dalam bentuk untuk melindungi anaknya. Di sisi lain, Rasman optimis atas laporan yang dibuatnya di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, Rasman dan keluarga Fadel Bajideh telah resmi melaporkan Nikita Mirzani beberapa waktu yang lalu.
Rasman menuding Nikita telah menabur fitnah atas pernyataannya di akun media sosial pribadinya. Menanggapi laporan Rasman, baik Nikita maupun kuasa hukumnya tidak ambil pusing. Menurutnya, laporan yang dibuat Rasman tidak tepat dan salah sasaran. Tidak terima dengan pernyataan kuasa hukum Nikita, Rasman balik melawan. Dan berikut sengitnya perseteruan yang terjadi antara Rasman versus Nikita. Orang-orang yang menabur kata-kata, kemudian dia tidak dapat membuktikan. Teori hukumnya begitu kan? Ada yang menuduh, maka ada yang mendalilkan. Ada yang mendalilkan, maka ada yang membuktikan. Jadi kalau misalnya ada orang yang melaporkan, kemudian laporan itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka ada yang disebut dengan laporan fitnah pencemaran nama baik. Itulah yang juga sudah kami lakukan. Sehingga jangan ujuk-ujuk Anda yang sudah melaporkan terus percaya diri, tidak ada efek nanti setelah Anda tidak dapat membuktikan. Saya tidak akan menanggapi karena saya tidak tahu laporannya apa. Ya, laporannya itu mengenai apa, yang dilaporkan siapa, karena yang berapa kali saya lihat itu sepertinya yang menyampaikan sesuatu kalimat-kalimat itu ada seperti bukan Nikita Mirzani. Jadi bukan Nikita Mirzani. Kalau Anda lihat, kalau dilihat Instagram itu orang menyampaikannya Mama Lemon. Seingat saya seperti itu. Kalau memang yang menyampaikan itu Anda ketahui itu Mama Lemon, harusnya yang dilaporkan Mama Lemon. Karena subjek hukum dalam perkara pidana itu jelas. Beda dengan tindak pidana yang tertentu yang tidak diketahui siapa pelakunya. Jadi itu namanya siapa pelakunya dalam lidik, tapi dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran itu jelas harus mengerucut kepada siapa pelakunya. Nah, pelakunya menurut rekan-rekan semua media yang saya tanya pada saat itu, yang selalu menyampaikan suaranya itu dalam bentuk ada seseorang yang disebut Mama Lemon. Kalau memang itu Mama Lemon, ya laporkan Mama Lemon. Kalau melaporkan orang lain nanti terjadi perdebatan. Apa yang dilakukan oleh Nikita, sedangkan yang melakukan itu adalah bukan Nikita. Justru saya melihat ada kegelisahan dari pihak kuasa hukumnya NM dengan NM sendiri. Dia gelisah. Tiap hari maunya ngomong A, ngomong B, seolah kuat, meyakinkan. Bola balik itu saja. Nah, sementara kita di sini kerja terus, tim saya ada yang ke Surabaya, ada yang ke Batam, ya saya biasa-biasa saja. Kami tangani dengan profesional karena saya tahu Polri serius dalam menangani kasus ini dan tidak main-main. Yang dilaporkan itu akun itu tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Yang namanya pencemaran nama baik itu pasti yang melakukan manusia. Akun tidak bisa memfitnah. Yang memfitnah pasti manusia. Manusia di dalam peristiwa ini ada yang disebut sama teman-teman semua itu adalah selalu dipanggil dengan sebutan Mama Lemon. Ya, dan memang betul saya lihat itu adalah seperti lemon. Jadi kalau memang seperti itu ya sampaikan, nanti biar terungkap Mama Lemon ini apa relevansinya dengan persoalan ini. Tapi kalau misalnya yang dilaporkan orang lain, terus orang lain itu menyatakan bahwa lah saya melakukan apa? Oh ini Anda melakukan, ini kan bukan saya, ini kan Mama Lemon. Terus bagaimana cara menyelesaikan? Jadi alangkah baiknya yang dilaporkan itu subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Waktu dia ngomong sebelum kami buat laporan, ya seolah-olah ini sudah kuat, ini sudah ini. Saya senyum-senyum aja. Nah yang kedua, dia mengatakan bahwa katanya error in subjecto. Itu kan kata-kata dia kan. Kalau dia bilang, ya cari dong siapa yang Mama Lemon. Makanya saya bilang, yang dilaporkan itu adalah akun Nikita Mirzani Mawardi @sekian-sekian. Itu yang dilaporkan. Akun inilah yang mentransmisi, menyebarkan, menginformasikan kepada publik tanpa hak pemilik akun.
Laporin aja. Laporin aja. Yang dilaporin siapa? Iya, yang banyak lapornya, yang banyak. Nih gue katain lagi. Bukan persoalan takut nggak takut, ini persoalan hukum. Persoalan hukum itu jelas hitam putih. Nah, kalau hitam putih jelas, anak yang punya hak adalah orang tuanya. Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Sedangkan tetangga-tetangga, apa relevansinya? Kan gitu. Simpel aja saya. Kalau hukum tidak bergerak untuk ini, dan laporan ini ada yang coba mengamputasi, maka itu siapapun saya pasti akan hadapi. Karena saya sudah ratusan kali ngurusi kasus yang begini, tidak sampai seperti ini pun sudah jadi tersangka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.